Ini dia 15 kompilasi keberuntungan King. Belum diapa-apain, monster ini udah tewas sama King. King yang lagi jalan jauh di bawah tanah di markas asosiasi monster komplain. Katanya 4 orang dibagi 2 kelompok. Kok dia dapat sendirian? Tiba-tiba ada suara anak kecil dari jauh yang lari ke King. Terus King ngira itu salah satu bocil yang ditahan sama monster. Terus si bocil pun teriak-teriak, "Ada monster, ada monster!" Si bocilnya minta dibawa keluar. Tapi si King ngomong, "Nggak bisa." Sebelum bisa ngejelasin kenapa nggak bisa, si bocil pun pengen meluk King. Tapi dia malah dipelototin. "Kok malah nyiapin kuda-kuda? Kan cuma anak kecil," kata si bocil. Si King pun ngomong, "Dah, nyerah aja, cari hero lain. Karena itu hal yang baik untuk dilakuin. Gak peduli seberapa lucu kamu, gak akan bekerja untuk dia. Dan apapun itu akhirnya, pasti penderitaan." Ternyata bocil itu monster yang nyamar. Dan dia tiba-tiba ketar-ketir karena dia ngira King bisa lihat samarannya. Dia pun mulai meleleh. Dan tulang buatan dia nggak sengaja nusuk organ vital dan dia tewas. King pun kebingungan dan ngomong, "Ih, serem banget. Saitama." Lagi-lagi King anti sial. King yang lagi di bawah tanah abis kepisah sama temen-temennya ketemu bocil palsu. Lalu sekarang tiba-tiba ketemu Tareo. Tareo yang ketakutan nangis-nangis bersyukur ngira King bakal nyelamatin dia. Tapi King malah teriak, "Jangan gerak." Tareo pun kebingungan. Padahal King sebenarnya trauma ketemu bocil palsu. King pun ngomong, "Dari awal aku sudah tahu. Percuma saja nipu aku pakai wujud itu. Trik murahanmu sudah bisa kubaca." Ternyata ada monster tak terlihat di belakang Tareo. Jadi sekarang kelihatan. Monster itu pun panik, ngira tubuhnya udah tembus pandang sempurna. Dia pun minta maaf dan lari. King pun sadar kalau Tareo itu beneran bocil yang ditahan. Akhirnya dia menghela nafas dan megang tangan Tareo. King pun ngomong, "Monsternya serem. Sini aku pegang tangannya." padahal King sebenarnya ketar-ketir. Setuju gak kalau kekuatan King sebenarnya itu keberuntungan? Coba sebutin karakter anime lain yang punya keberuntungan kayak King, guys. Memang King gak berani nyelamatin bocil ini. Tatsumaki dan Psychos yang lagi berantem bikin markas asosiasi monster gempa. King yang lagi nonton Tareo naik tangga buat keluar ke atas pun marah-marah. "Tangannya kok nggak habis-habis sih? Seminggu lalu nyantai aja main game di rumah. Kok sekarang jadi ada di sini sih? Sial banget." Kata si King. Tareo yang melihat King dengan muka serius dan suara King Engine bilang, "King keren banget." King yang udah capek banget naik tangga tiba-tiba seneng karena Tareo nemu lift. Mereka pun nunggu liftnya naik. Tiba-tiba ada gempa dan lift mereka naik cepet banget. Pas berhenti ada barier yang ngelindungin King dan Tareo yang dibikin Tatsumaki. Pas tembok sebelah liftnya terbuka, ternyata mereka tinggi banget di sebuah menara buatan Psychos. Dan sekarang liftnya jatuh ke bawah dengan top speed. Mereka pun pegangan relnya dan siap-siap untuk kena lantai. Pas buka mata, ternyata selamat udah di bawah. Dan beruntungnya di situ ada Genos. Dia ngebersihin sekitar dan pergi. King dan Tareo pun lanjut kabur. Mereka nemu gedung dan ngeliat tangga lagi. King pun komplain, "Aduh, tangga lagi." tapi pas ada gempa lagi buatan Tatsumaki, mereka berdua pun gak jadi naik dan turun lagi. Tapi untungnya mereka ketemu Metal Bat dan hero lain. Tareo pun selamat ke tempat pengungsian ketemu temennya. Akhirnya Tareo pun minta ke King, "Jangan terlalu keras mukulnya kalau ketemu Paman Garo." Metal Bat dan King yang ketakutan lanjut balik ke medan tempur. Coba momen King yang beruntung, kalian tahu yang mana lagi? Komen di bawah, guys. Ini mengapa King manusia terkuat di bumi. Meski King cuma rank 7 di kelas S, dia disebut manusia paling kuat di bumi. Dia dengan mudah lebih kuat daripada Tatsumaki dan semua hero mikir King itu yang paling kuat. Darkseid sendiri ngomong King itu salah satu hero yang gak boleh dibikin marah dan bisa bikin Tatsumaki meninggoy. Rekor membuat monster meninggoynya King itu gak terkalahkan. Dengan mudah bikin hilang vaksin man yang waktu itu makhluk misterius paling kuat yang tiba-tiba muncul. Terus dengan satu pukulan bikin turu si Marugori atau Titan raksasa yang dengan mudah ngehancurin beberapa kota. Katanya gak ada monster yang keluar hidup-hidup setelah dengar King Engine, yaitu ketika dia nafsu darah. Kecepatan dia bisa bikin Atomic Samurai ketar-ketir dengan motong apel saking cepatnya. Apelnya nggak sadar udah dipotong dan pedangnya nggak sadar udah dibuka. Terus dia mukul Elder Centipede sampai jadi debu. Dan asosiasi hero konfirmasi cuma King yang bisa lakuin itu. Dia juga bikin Amai Mask, hero yang egonya di luar nalar, ketar-ketir dan mundur dari pimpinan. Dia make special move Hellfire Burst Wave Motion Cannon dan ngilangin 3 monster ancaman naga. Dia juga make bulan sebagai samsak tinju dan ninggalin kalah raksasa di bulan itu. Dia juga dapat luka di matanya ketika dia ngelawan monster ancaman level God. Dan katanya menang. Dan cuma King yang pernah ngelawan monster ancaman level God.
King kuat banget, tapi kok nggak rank 1 ya? Ini mengapa King manusia terkuat di bumi. Meski King cuma rank 7 di kelas S, dia disebut manusia paling kuat di bumi. Dia dengan mudah lebih kuat daripada Tatsumaki, dan semua hero mikir King itu yang paling kuat. Darkseid sendiri ngomong King itu salah satu hero yang gak boleh dibikin marah dan bisa bikin Tatsumaki meninggoy. Rekor membuat monster meninggoynya King itu gak terkalahkan. Dengan mudah bikin hilang Vaksin Man yang waktu itu makhluk misterius paling kuat yang tiba-tiba muncul, terus dengan satu pukulan bikin turun si Marugori atau Titan raksasa yang dengan mudah ngehancurin beberapa kota. Katanya gak ada monster yang keluar hidup-hidup setelah dengar King Engine, yaitu ketika dia nafsu darah. Kecepatan dia bisa bikin Atomic Samurai ketar-ketir dengan motong apel saking cepatnya. Apelnya nggak sadar udah dipotong dan pedangnya nggak sadar udah dibuka. Terus dia mukul Elder Centipede sampai jadi debu. Dan asosiasi hero konfirmasi cuma King yang bisa lakuin itu. Dia juga bikin Amai Mask, hero yang egonya di luar nalar, ketar-ketir dan mundur dari pimpinan. Dia make special move Hellfire Burst Wave Motion Cannon dan ngilangin 3 monster ancaman naga. Dia juga make bulan sebagai samsak tinju dan ninggalin kalah raksasa di bulan itu. Dia juga dapat luka di matanya ketika dia ngelawan monster ancaman level God dan katanya menang, dan cuma King yang pernah ngelawan monster ancaman level God. King kuat banget, tapi kok nggak rank 1 ya? Serius, King pernah nyelamatin semua orang. Di One Punch Man, Amai Mask yang lagi bawa metal bat ngeliat monster yang kelihatannya lagi Noel flashy flash yang udah tumbang, dan dia pun mau mukul monster itu. Tapi tiba-tiba apa coba? Ada kapal aircraft carrier raksasa yang ngeblok pukulannya dan mentalin mereka berempat. King yang lagi bawa Tatsumaki keluar dari medan pertempuran tiba-tiba panik karena sekarang kapal itu ngarah ke dia. Untungnya datang grup Fubuki dengan Tank Top Master yang udah gendut untuk ngangkat semua hero yang udah tumbang. Tank Top Master yang gemoy gak dikenali King, dan dia udah siap ngorbanin diri dengan ngelempar semua orang ke tempat aman biar gak ketabrak kapalnya. Tapi pas udah siap-siap mau dilempar, King ngelihat ada titik kecil di atas kapal itu. Ternyata kepala botaknya si Saitama, dan dia nyuruh diem aja karena mereka bakal selamat. Dan bener dong, karena nggak jadi dilempar, Saitama ngebelokin kapalnya dan loncat yang bikin kapalnya langsung diem dan nahan tsunami di belakangnya. Tapi sebelum selamat, sekarang airnya datang ke mereka dan akan ngebikin banjir. Tapi untungnya P-God datang dan nelan mereka semua, dan akhirnya semua selamat dari tenggelam. Kalau King gak nyuruh mereka diam dan tetap ngelempar mereka, gimana itu nasib Tank Top Master, guys? Kalau kalian suka King, komen alasannya, guys. Kalau nggak suka juga komen. King gak bakal pernah bisa meninggoy. Ketika Garo berubah jadi mode kosmik dan dapat kekuatan dari God, dia ngeluarin radiasi tingkat tinggi yang bikin hujan asam. Hujan asam itu membuat semua orang meninggoy seketika, termasuk King yang tepar di tanah. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Saitama ngalahin Garo dan diajarin cara balik ke masa lalu dan ngebenerin kesalahan-kesalahan si Garo. Terus Saitama make Zero Punch yang melawan konsep kausalitas yang akhirnya ngalahin Garo langsung dan nyelamatin semua orang dari radiasi Garo sebelum komplit transformasi kekuatannya. Dan King selamat aman sentosa, gak jadi meninggoynya. Ini nunjukin keberuntungan King bisa memanipulasi ceritanya dan ngebikin Saitama balik ke masa lalu dan nyelamatin King. Karena keberuntungan King gak bakal biarin dia meninggoy. Terus habis itu King nyelamatin Garo biar gak dikeroyok hero-hero lain. Percaya nggak, kekuatan utamanya King itu cuma Saitama. King akhirnya ketahuan. King minta ngajarin bela diri ke Bang karena dia udah capek dikira beneran kuat, guys. Si Bang pun bingung karena King udah punya kekuatan tiada tandingannya. Bang pun cerita tentang ingin jadi kuat tapi tidak pernah cukup kuat buat dunia dan bla 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 segala macam. King pun ngomong, maksudnya nggak sebesar pikiran itu. Masalahku simple, cuma lemah dan ingin jadi kuat. Kekuatanku jauh banget dari yang orang-orang pikir. Semuanya itu bohong. Sebenarnya lemah banget, kata King. Semua yang di dojo pun terkaget-kaget, guys. Jadi waktu King loncat ke langit dan ngelempar bom yang bakal ngeledakin tata surya ke lubang hitam, dan pas balik ke masa lalu ngehancurin meteor yang ngubah timeline jadi sekarang aman, dan rumor hampir semua mitologi itu nunjukin kelahiran manusia terkuat, semuanya bohong, kata Carangko. Si Bang pun malah ngecoblak tentang orang kuat sebenarnya itu tahu dia tetap punya kelemahan. King pun rada sedih karena nggak ada orang yang percaya dia itu sebenarnya lemah. Dia pun lanjutin perjalanan nyari kekuatan. Kalau mau lanjut cerita King nyari kekuatan, komen lanjut, guys. King akhirnya ngaku dia lemah. Sehabis King minta tolong Bang buat bikin dia jadi kuat di video sebelumnya,
Tapi si Beng malah nggak percaya King itu lemah. Dan dia ngelanjutin perjalanan nyari kekuatannya. Terus dia ketemu kakaknya Beng, yaitu Bom. Bom pun ngomong, aku tahu apa yang kau cari. Kekuatan di luar nalar kan? Mau berlatih seumur hidup denganku juga gak akan pernah dapat. Dia pun loncat dan nunjukin skillnya. Dia jelasin teknik pemotongnya. Tapi Bom yakin King gak tertarik dengan tekniknya karena dia udah terlalu kuat. Si Bom pun malah ngasih surat ke King, yaitu alamat dojo lain. Cut ke mereka yang di dojonya. Bingung banget, apa coba yang bisa dipelajari oleh manusia terkuat di dojo mereka? King pun lalu ke tempat selanjutnya. Lagi dan lagi guys. Si King pun malah kesel sendiri karena nggak ada yang percaya dia lemah. Dan akhirnya dia muter-muter nyari dojo yang bisa ngajarin dia jadi kuat. Dia pun akhirnya dikirim ke tempat latihan tertinggi, yaitu di goa di atas pegunungan. Tapi di dalamnya ternyata orang tua banget. King lari karena ngira mumi, padahal cuma ketiduran guys. King pun pulang dan main game sama Saitama sambil ngeluh guys. Saitama pun punya satu saran, nge-gym aja dah. Satu saran yang paling efektif dari Saitama ya guys ya, disuruh angkat beban coba. Kalian pernah nggak nge-gym? Ketika King hampir ketahuan rahasianya. Di manga One Punch Man, Atomic Samurai minta King buat nunjukin kekuatannya. Dia minjemin pedangnya ke King karena dia pengen tahu seberapa kuat King sebenarnya itu. Si King kan ya nurut aja, dan pas dia dikasih apel untuk dipotong, dia nyoba ngeluarin pedangnya. Tapi ternyata gak bisa. Akhirnya dia panik karena pedangnya gak keluar-keluar. Dan dia udah nyerah dan tanpa berkata apapun naruh pedangnya di lantai terus pergi. Si Atomic Samurai bukannya kesel karena ditinggal King, tapi justru malah makin ketar-ketir dan takut sama King. Dia mikir King itu cepet banget, dan saking presisinya dia motong apelnya nggak kelihatan, dan potongannya akurat banget sampai-sampai apelnya nggak sadar udah ditebas guys. Dan akhirnya rahasia King tetap aman sentosa, dan Atomic Samurai kebikin ketar-ketir. Gimana menurut kalian guys? Ini dia orang bodoh yang berani nyerang King. King di sebuah tempat makan lagi main komputernya. Tanpa sadar, ternyata udah ada 5 orang yang dibayar untuk membuat King dari benda hidup menjadi benda mati. Tapi mereka masih ragu karena King kelihatan santai aja dan asik sendiri sama komputernya. Terus dia mulai ngomong, sepertinya kalian udah berkumpul dasar bodoh. Gak peduli berapa banyak kalian, berapa banyak mencoba, hasilnya tetap sama. Otomatis mereka panik karena ngira King ngomong ke mereka. Padahal dia cuma bikin skrip untuk gamenya sendiri. Pas si King ke kasir dan nanya minumannya, kasirnya ke belakang dan pergi ngambil minumannya si King. 5 orang itu ngira King nyuruh kasirnya untuk sembunyi karena King udah mau berantem sama mereka berlima. Salah satu dari mereka datang ke King dan nyoba ngeluarin pisau. Tapi King nahan tangan si orang itu karena dia ngira orangnya mau minta tanda tangannya si King. Terus King ngomong, gak usah sekarang, mending pergi aja. inilah kekuatan King yang sebenarnya. Di manga One Punch Man, arc asosiasi monster, hero level S udah pada tumbang guys. Ketika para eksekutif monster mau ngabisin yang tersisa, si King naik ke atas batu dan semua monster seketika terdiam. Si King sebenarnya takutnya nggak kebayang, udah hampir pipis di celana, tapi dia beraniin diri untuk ngulur waktu sambil jantungnya berdetak nggak karuan. Para monster menunggu King buat gerak duluan. Terus King ngomong, lemah. Dia sebenarnya ngomong ke dirinya sendiri, tapi monsternya ngira dikatain lemah dan mulai ketar-ketir guys. King dengan kebohongan andalnya mulai gerakin tangannya sana-sini, dan pas dia ngomong jurus pamungkasnya, yaitu Ultimate Hellfire Burst Wave Motion Cannon, seketika kumpulan monsternya hancur lebur guys. King kaget ngira dia beneran kuat guys. Padahal di sepersekian detik itu Garo lewat dengan kecepatan gak ngotak dan gak sengaja ngancurin monster-monster yang ada di sana. Itu juga guys, King OP dalam keberuntungan. Gimana menurut kalian? Ini dia saat Saitama dan kawan-kawannya buka bersama. Setelah endingnya season 2, Genos yang hancur dibawa King, Bang, dan Bom ke apartemennya Saitama. Gak lama kemudian Saitama pulang juga, tapi capek gara-gara hilang dompetnya isi 6.000 yen. Dan belanjaannya juga ketinggalan. Datang juga Fubuki ngebawain belanjaannya sambil marah-marah guys. Habis itu datang lagi, yaitu Dr. Kuseno yang ngebuat badannya Genos. Asalnya mau diusir Saitama, ternyata bawa makanan dan gak jadi diusir. Akhirnya mereka semua bikin hotpot suki-sukian gitu. Pas mereka mau ngambil porsinya sendiri, mereka sadar isinya gak banyak. Terus langsung rebutan pakai keahlian masing-masing. Habis makan, King yang kekenyangan pingsan dan akhirnya semuanya pulang.
Besoknya, King bangun dan diusir Saitama juga. Di luar tembok kota Z, King ketemu staf asosiasi hero yang ngira noda makanan di bajunya itu darah monster dan kagum karena ngira semalaman King berantem sama monster. Inilah momen King ngebantai semua orang. Di episode OVA Season 2 One Punch Man, Garo ikutan turnamen game-game e-sport berantem kayak gitu guys. Di situ dikasih pilihan mau pakai controller atau pakai full body, jadi nge-scan gerakan masuk ke gamenya. Ya si Garo pasti pilih full body dan mulai pakai gerakan bela dirinya di situ. Temulah dia sama Suiryu dan mereka berantemnya intens banget guys. Sampai-sampai VR-nya rusak dan harus diberhentiin. Tapi si Garo dieliminasi dan yang masuk final itu si Suiryu. Dia ketemu gamer yang dari awal ngebantai semua orang sampai final. Pas dimulai si Suiryu juga kebantai hanya dalam beberapa detik. Dia kaget dan akhirnya ngasihin VR-nya ke staffnya. Ternyata yang menang itu si King yang dari awal ngebantai semua orang pakai controller doang. Ini dia 3 kali King nge-summon Saitama. Di anime One Punch Man, kita tahu King itu lemah banget, gak punya kekuatan apapun. Tapi dia bisa dibilang beruntung banget, apalagi ketika Saitama selalu ada untuk nyelamatin dia. Yang ke-1, waktu Saitama pertama ketemu King di apartemennya. Terus mereka main game bareng selagi King agak takut. Pas King mau ngusir Saitama, dateng monster burung gede yang nabrak apartemennya. Untung Saitama ada di situ dan bisa nahan monsternya. Dan saat itu King ngaku dia lemah. Yang kedua, waktu King lagi ngobrol sama Saitama di jalan, tiba-tiba muncul si Garo dan siap nyerang King. Pas si Garo lari ke arah King, untung Saitama ada di situ dan nendang si Garo ke tembok. Mereka pun jalan lagi kayak biasa. Yang ketiga, waktu King manggil Sentichoro buat mancing dia, King udah panik luar biasa. Pas udah depan mata banget, Saitama pun muncul dan nyelamatin dia dengan pakai pukulan untuk langsung ngehabisin Sentichoro. Kalau aja Saitama